Assassination adalah film aksi spionase Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2015. Ditulis dan disutradarai oleh Choi Dong-hun. Scene dimulai pada tahun 1911. Selama pemerintahan Jepang atas Korea, seorang pejuang perlawanan bernama Yem Sek-jin mencoba membunuh gubernur jenderal yang sedang bersama dengan seorang pengusaha pro-Jepang bernama Kang In-guk. Malam itu Kang In-guk mengetahui bahwa istrinya sendiri membantu Yem. Setelah mengoperasi luka tembak Yem, istrinya membawa Yem dan kedua putri kembarnya ke Manchuria. Namun diam-diam Kang In-guk menyuruh orang untuk menghabisi mereka di perjalanan. 개성 친정에 좀 다녀오려고요. 편안히 계시다 가세요. 얼마 내려온다. 가. 흩어져요. Dalam penyergapan itu, Yem ditangkap oleh Jepang. Istri Kang sendiri mati dibunuh setelah anak yang ia bawa diambil. Sementara satu putrinya lagi dibawa kabur oleh pengasuhnya. Pada tahun 1933, ada lebih dari 30 faksi kemerdekaan Korea yang beroperasi di Korea, Cina, dan Manchuria. Kim Won-bong menemui beberapa politisi Korea di Hangzhou, termasuk Kim Go. Yem Sek-jin yang saat itu menjabat sebagai kapten pejuang Korea, diminta untuk mengumpulkan 3 anggota tim untuk misi pembunuhan. Anggota tersebut antara lain 1. Ah Ok-yeon, 2. Hwang Deok-sam, 3. Chu Sang-ok. Yem pun berangkat ke Cheonjin. Tak diduga, Hwang Deok dan Chu Sang sudah berada di luar sel tahanan setelah melumpuhkan 2 penjaga. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk misi tersebut. Yem melanjutkan perjalanan ke kamp para pejuang Korea di Warlord, Manchuria. Ia menjemput Ah Ok-yeon dengan pembebasan khusus. 꼭 한번 가보고 싶었는데 고마워. 가면 뭐? 알겠지만요, 염석진 대장님. 자. 갈게요. Dalam perjalanan pulang dari sana, mereka melihat tentara Jepang menyerang dengan tiba-tiba. Ok-yeon melepaskan tembakan untuk memberitahu para pejuang. Yeon meminta izin Yem untuk menghabisi senapan mesin Jepang sebelum berangkat. Ok-yeon menembak 4 tentara senapan mesin Jepang dari jarak 180 meter dengan 4 peluru. Ok-yeon sampai di Hotel Mirabeau, Shanghai. Hotel itu terkenal dengan kopinya yang enak. Ok-yeon yang pertama kali ke sana tidak tahu bahwa kopi di sana belum dicampur gula. Tidak lama tentara Prancis datang untuk merajia identitas. Hawai, seorang pembunuh bayaran profesional, berpura-pura menjadi suami Ok-yeon dan mengaku identitas mereka tertinggal di kamar. Hawai sempat menanyakan nama Ok-yeon, namun tidak dijawab dan ia pun pergi. Di sisi lain, ternyata ia menjual informasi misi tersebut pada mata-mata Jepang. 나도 국수 하나 시켜주라. 김원봉과 그러노까 오왔다리다나. Hwang Deok dan Chu Sang menuju Hotel Bernabeu. Sadar ada yang mengikuti mereka, keduanya menghentikan mobil tersebut yang ternyata di dalamnya ada Kim Won-bong, tokoh di balik misi tersebut. Pertemuan yang dijadwalkan besok jam 10 pagi digelar pada malam sebelumnya untuk menghindari kebocoran informasi. Taktik ini disebut Gyotu Samgul. Target misi ini adalah dalang di balik pembantaian massal oleh Jepang pada orang Joseon di Manchuria yang menewaskan 3.679 orang dalam waktu 27 hari. Dia adalah Mamoru Kawaguchi dan seorang pengkhianat
Kang In-guk. Misi dilakukan pada saat kedua target dalam perjalanan menginspeksi pabrik pesawat pada tanggal 7 November. Para tim dilarang membunuh orang sipil walau dalam keadaan terdesak. Okyeon diangkat sebagai ketua dalam misi tersebut. Kim Won-bong mengajak mereka untuk berfoto-foto sebagai kenang-kenangan misi bersejarah. Sementara di sebuah tempat judi, Yonggam, seorang pembunuh bayaran, memberikan pesan pada kasir bahwa rekannya, Hawaii Pistol, mau datang sebentar lagi. Ketenaran nama Hawaii Pistol sebagai pembunuh bayaran membuat semua orang di tempat tersebut pergi. Targetnya kali ini adalah orang Jepang. Mereka pun menjalankan aksinya. Setelah targetnya satu persatu dieksekusi dengan santai, Hawaii dan Yonggam pergi begitu saja. 하와이 피스톨. 조선 사람이라던데요. 도련님, 이제 돈 받으러 갑시다. Keesokan harinya pada pukul 10 pagi, militer Jepang yang dipimpin Sakashi menggeledah Hotel Bernabeu untuk mencari 3 anggota dalam misi pembunuhan tersebut, namun gagal. Mereka mengirim telegram pada Yem untuk meminta info selanjutnya. Malamnya, Yem masuk ke ruang kerja Kim Go untuk mencari info target pembunuhan. Tiba-tiba, Kim Go kembali ke kamarnya dan meminta pistol kosong pada anak buahnya lalu pergi ke kamar Yem. Yem pun bergegas kembali ke kamarnya. Kim Go menjelaskan perihal kebocoran informasi pada pihak Jepang. Kim Go mengingatkan Yem saat ia di penjara yang memohon untuk hidup pada Sakashi. Kim Go menyodorkan pistol pada Yem dan berkata bunuh diri lebih terhormat daripada jadi pengkhianat bangsa. Mengetahui pistol tersebut kosong, Yem mulai berakting dengan meyakinkan. Lalu ia menawarkan diri untuk mencari tahu mata-mata di Hotel Bernabeu Shanghai. Tanpa sepengetahuan Yem, Kim Go menyuruh orang untuk mengawasinya dan langsung ditugaskan untuk membunuhnya bila terbukti berkhianat. Sore itu tim assassin yang menyamar sebagai tukang anggur sampai di Gyeongseong dan disambut madam pemilik kafe Anemone. 정말 많이 컸다. 침착하게 행동해요. Ternyata kafe tersebut adalah base camp terselubung para pejuang Korea. Tanggal 7 November, Kawaguchi dan Kang In-guk akan menuju pabrik pesawat lewat jalan besar. Namun, mereka dikawal ketat oleh tentara Jepang jalan tersebut. Akhirnya, Okyeon berencana menggiring mereka ke satu-satunya pom bensin di jalan tersebut. Hwang Deok ditugaskan menjadi tukang pos surat, sementara Chusang sebagai pengisi bensin. Okyeon memprediksi tugas tersebut kelar dalam 5 menit. Malamnya mereka dapat menaiki kereta tahanan menuju Shanghai untuk kabur. Setelah berdiskusi, mereka turun ke bar untuk berdansa. Ternyata, ada orang Jepang di kafe tersebut bernama Kimura yang membela pergerakan para pejuang. Okyeon pun ikut berdansa walau terlihat kaku. Sementara di Shanghai, Yem bertemu dengan Sasaki. Ia membocorkan nama-nama target pembunuhan oleh tim assassin, lalu menugaskan Hawaii Pistol untuk menghabisi tim assassin tersebut dengan harga $2.000 dan bonus $1.000 bila berhasil. Hawaii pun sepakat. Dalam perjalanan pulang, anggota pejuang menembaki Sasaki, namun berhasil dikalahkan oleh Yem. Setelah membunuh mereka, Yem pun kabur. Dalam perjalanan ke Gyeongseong, Hawaii menyamar sebagai tentara Jepang bernama Letnan Tanaka dan Yonggam sebagai Letnan Nakamura, hingga petugas mengizinkan mereka ke ruang khusus prajurit. Di sana mereka bertemu Kapten Kawaguchi, anak dari Mamoru Kawaguchi. Saat Hawaii bertanya berapa orang yang dibunuh Kawaguchi, ia mengangkat ketiga jarinya. Mereka pun lantas akrab dan minum bareng. Sampai di Gyeongseong, mereka membeli informasi dari orang setempat dan mencuri 1 unit motor.
이름은 미치코입니다. Sementara tim assassin memulai operasi dengan menabrak mobil yang ditumpangi Kang In-guk. Okyeon sendiri disuruh ke Toserba Mitsukoshi untuk memesan kacamata baru. Sampai di sana, tangan Okyeon langsung ditarik oleh sales parfum. Seketika Okyeon memutar tangan sales tersebut. Usai memesan kacamata, Okyeon diminta menuliskan alamat karena sedang ada promo gratis ongkir. Sementara di gerai pakaian, Mitsuko, saudari kembar Okyeon, sedang menjajal busana. Mitsuko melihat Okyeon dan langsung mengejarnya. Namun Okyeon lebih dulu menaiki bis. Mitsuko menceritakan hal tersebut pada Ajushi, tangan kanan ayahnya. Namun meminta Ajushi untuk merahasiakan kepada ayahnya. Sementara Hwang Deok dan Chu Sang berpura-pura menjadi montir mobil dan menguras bensin mobil Kang In-guk. Namun tanpa mereka sadari, Hwai dan Yonggam sedang mengintai mereka dari kejauhan. Malamnya Chu Sang diikuti Hwai. Chu Sang menyadari ada yang mengikutinya, lalu mengajak Hwai untuk makan babi panggang. Chu Sang menggiring Hwai ke gang sempit, lalu mereka bertarung. Chu Sang yang tidak membawa senjata ditembak Hwai lalu terjun ke sungai. Tak kunjung pulang ke kafe Anemone, Hwang Deok mengira Chu Sang kabur. Nakamura menawarkan diri untuk mengisi peran Chu Sang sebagai pengisi bensin. Esok harinya, tepat tanggal eksekusi yaitu 7 November, Yem tiba di Gyeongseong untuk membocorkan info pada Jepang. Tapi ia enggan untuk membatalkan inspeksinya. Mereka tetap jalan namun bertukar mobil. Tim assassin mulai mensterilkan area. Lagi-lagi Hwai dan Yonggam sudah mengawasi mereka sejak sampai di sana. Kedua tim pembunuh tersebut pun sama-sama bersiap. Skenario pertama berjalan lancar. Mobil kehabisan bensin dan menepi untuk isi ulang. Hwang Deok mulai bersepeda untuk melempar bom. Namun Kimura menyadari mobil yang mengisi bensin bukanlah mobil target. Bom dilempar Hwang Deok dan pertempuran pun dimulai. Tak disangka, Hwai pun disergap tentara Jepang. Akhirnya, Hwai dan Okyeon bersama kembali dalam mobil tahanan. Dalam perjalanan, tentara Jepang tergoda oleh kecantikan Okyeon. Hwai dan Okyeon berciuman untuk memancing tentara Jepang masuk dan... mereka ke ruang kemudi melalui atap truk untuk mengambil alih. Tak disangka, Yonggam datang membantu mereka dan menghabisi seluruh tentara Jepang. Hwai membawanya ke klinik untuk mengeluarkan peluru di lengan Okyeon.
Hawai bercerita tentang 8 orang antek pro Jepang yang mendapat gelar bangsawan. Lalu anak-anak mereka direkrut untuk membuat serikat pembunuh ayah kandung. Setelah misi selesai, nasib anak-anak tersebut terlunta-lunta dan Korea pun tidak merdeka. Hawai meminta Okyeon untuk menghentikan misinya. Namun Okyeon menolak dan ingin tetap berjuang walaupun belum merdeka. Akhirnya mereka berdua berpisah di klinik tersebut. Saat keluar klinik, Hawai dan Yonggam diminta berbaris oleh tentara Jepang. Hawai berakting sangat baik seolah dia adalah letnan dari Jepang. Tak lama Kawaguchi menyapa mereka. Dan saat mereka berbincang, tiba-tiba Hawai menyuruh gadis itu untuk pergi. Namun Kawaguchi memanggilnya kembali dan Kawaguchi juga menjelaskan 3 jari yang dia maksud adalah 300, bukan 3 orang. Lalu mereka diberi kartu nama Kawaguchi. Hawai menerimanya lalu berpamitan dengan dendam yang membara di dadanya. Di rumah Kang In-gung, ia menjual informasi data para pejuang yang menembaknya. Namun ia meminta hal tersebut dirahasiakan dari Mitsuko. Sementara Mitsuko sendiri sudah sampai di kediaman Okyeon. Mitsuko mempertanyakan motif Okyeon sambil menodongnya. Mitsuko meminta Okyeon untuk berhenti menjadi pejuang dan hidup normal bersama dia dan ayahnya. Mitsuko memberi foto saat mereka bayi dan membawa pakaian untuk membawa pulang Okyeon. Saat Okyeon diminta untuk mengganti pakaian, tiba-tiba Okyeon menyaksikan kakaknya Mitsuko ditembak oleh ayahnya sendiri. Okyeon kabur dari jendela dan melanjutkan misinya namun sebagai Mitsuko. Ia pun sampai di rumah ayahnya. Dengan cerdas, Okyeon meminta pembantu untuk menaruh tas di kamarnya, lalu mengikutinya ke kamar. Okyeon tidak kuat menahan tangis setelah mengetahui bahwa kakaknya mau menikah. Shin berpindah ke kafe Anemone. Ternyata Chusang masih hidup. Mada mengobatinya dan hendak memanggil taksi. Namun Sang menolak dan ia malah meminta disiapkan senjata. Malam harinya Yeon hendak membunuh Kang saat ia tidur. Namun saat ia hendak mengambil pistol di laci, tiba-tiba Ajushi muncul. Ajushi mulai curiga dan mengikuti Okyeon ke kamar. Okyeon pun bersiap membunuhnya. Dan perkelahian pun dimulai. Pagi harinya, Yeon kaget dengan kedatangan pembantu yang membawakannya pakaian ganti. Dengan mayat Ajushi di kolong kasurnya, Yeon pun mulai memakai make up. Tidak lama, Hawai bertamu ke rumahnya sebagai Tanaka. Saat itu, Hawai berencana membunuh Kawaguchi, namun Okyeon melarangnya. Okyeon berencana menghabisi mereka semua saat resepsi pernikahan. Tanaka-san wa 조선공 하나신이 나려면 상해로 안 가고 저 새끼 죽이러. 아니 죽였지 강인국에 난 줄 알고 나는 결혼식에 들어갈 수 있잖아. Di sisi lain, Chusang diberi info bahwa target akan menghadiri pernikahan anaknya tanggal 9 di lantai 2 Toserba Mitsukoshi. Namun tidak lama kafe tersebut digeledah oleh Jepang yang dipimpin oleh Hiem. Mada meminta izin untuk bersiap di kamarnya. Ia menegaskan Chusang agar harus berhasil dalam misi tersebut dan akhirnya ia pun berpamit. Keesokan harinya, resepsi pernikahan Kawaguchi dan Mitsuko digelar. Okyeon dibawa ke kamar tunggu pengantin, sementara Chusang di atas lift dengan senapan mesinnya. Tidak lama, Kang mendapat info bahwa Chongdok tidak dapat hadir. Kang pun mengamuk di ruang tunggu pengantin. Okyeon semakin mengenal karakter ayahnya yang tamak. Tidak lama, Hawai datang sebagai Letnan Tanaka.
Baru saja duduk, Yem melihatnya dan bersiap untuk menangkapnya. Hawei ditangkap tepat saat pengantin dipersilahkan masuk. 따라와. 여긴 왜 오셨나? 그랬지. 실패하면 돈만 돌려받는 걸로 끝나. Chusang memulai dengan menghabisi seorang penjaga lift. Namun, di sini Kang In-guk mulai curiga dengan gelagat Okyeon. Okyeon bersiap dengan pistol di buket bunganya, dan tiba-tiba saat itu, target pertama, Mamoru Kawaguchi, berhasil dibunuh oleh Okyeon. 야들아, 난닝 데스까? 기칸조 히토리다. Chusang tertembak dan pelurunya habis. Namun tiba-tiba, Hawei datang membantu mereka. 너 뭐냐, 이 새끼야? Okyeon bersiap mengeksekusi target terakhir, yaitu ayahnya sendiri. Okyeon menanyakan mengapa ibunya dibunuh. Ayahnya meminta maaf dan eksekutor terakhir adalah Hawei. 있던 살북에 어떻게 된 줄 알아? 그렇게 살면 안 되잖아. Chusang melempar granat pada pasukan Yem, namun granat tersebut tidak meledak. Tidak lama, Chusang gugur. Hawei membawa Okyeon untuk kabur. Mereka membawa Kawaguchi sebagai sandera. Yonggam datang menjemput mereka menuju kafe Anemone. Hawei membuka akses ke saluran air. Tidak lama, Yem datang untuk bernegosiasi. Mereka sepakat untuk melepaskan sandera satu persatu berjarak waktu 10 menit. Hawei lebih dulu membunuh Kawaguchi. 인생은 짧지. Lalu membawa Okyeon yang mereka pikir sebagai Mitsuko. Sebelum diserahkan, Okyeon memberitahukan namanya pada Hawei. Hawei dan Yenggam kabur melalui saluran air. Yem yang berpengalaman segera menunggu mereka di akses pintu keluar bersama tentara Jepang. Mereka berdua berencana menuju Hawei setelah misi tersebut. Tanpa mereka sadari, Yem dan tentara Jepang telah menunggu di pintu keluar. Disinilah akhir dari Hawei Pistol dan Yenggam.
para pejuang berkumpul untuk melihat siaran penandatanganan surat penyerahan terakhir di atas kapal Missouri Amerika. Dan hal tersebut menandai berakhirnya perang. Kim Won-bong memberikan amplop uang terakhir pada Kim Go dari donatur misterius yang selama 10 tahun mendanai mereka. Namun pada hari itu, Won-bong merasa bersalah atas gugurnya Hwang Deok dan Chu Sang. Selanjutnya, pada 27 September 1949, Yem Sek-jin yang saat itu menjadi anggota polisi Korea, dikenai tuduhan spionase atas misi pembunuhan tim assassin. Namun ia melakukan pembelaan dengan mengatakan tak ada bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. 62세 염석진. 생각할 때 옳은 일이라고 생각합니다. 하지만 독립운동 외에는 한 일이 없기 때문입니다. Saat penuntut hendak memanggil saksi, ternyata saksi yang merupakan seorang mantan mata-mata Jepang itu sudah terkapar dengan pisau di dadanya. Yem dilempar saat hendak merokok. Lalu Yem membuka bajunya dan menunjukkan luka-luka tembaknya dari senapan Jepang. Yem menceritakan perjuangannya saat masa peperangan. Ia juga mengaku bahwa tim assassin terbentuk atas jasanya. Lucunya, semua orang bersorak tanda mendukungnya. Selanjutnya, Yem dibebaskan karena tuduhan yang tak terbukti. Yem hanya didenda sebesar 20.000 won saat itu. Yem pun melenggang keluar gedung sidang dengan lega. Sudah merasa bebas, Yem berjalan-jalan di pinggir pasar tanpa pengawalan. Tiba-tiba ia melihat Okyeon yang masih ia kenal sebagai Mitsuko. Yem mengikutinya. Tiba-tiba ia melihat pria yang ia kenal. Dia adalah Myung-woo. Namun kini Myung-woo cacat dan bisu akibat luka yang dideritanya. Akhirnya mereka berdua melaksanakan tugas eksekusi 16 tahun yang lalu. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah lapangan. Okyeon teringat teman-temannya saat melakukan misi 16 tahun yang lalu. Hwang Deok, Chu Sang, Hawaii, Yenggam, Madame Anemone, dan selesai. Semoga alur cerita film ini menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.